Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab wa ila hadrati Syekh Amanullah Abdul Rahim ووالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita untuk mengaji memahami Al-Quran setelah panjang liburnya kita itu sepanjang berapa bulan Mbak? 2 bulan ya, bukan panjang. Tapi terasa kok panjang. Kita sampai di 50 surat Al-Baqarah ayat yang 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengkajinya sampai 53. 50 sampai 50. Tafsir Jalalainnya Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru, dan ingatlah wahai Bani Israel. Konteksnya ini adalah Bani Israel yang ada di Madinah. Madinah itu seperti dijelaskan dulu, ada Nasrani, ada Yahudi, ada suku-suku di Madinah sendiri, lalu ada kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, karena kaum Bani Israel di Madinah itu diajak beriman susah, diperingatkan oleh Allah berkali-kali. Mulai ayat-ayat sebelumnya itu sudah banyak peringatan itu diingatkan kembali dengan nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah sebagai kaum Yahudi. Nah, ini salah satunya juga seperti itu. Wadhkuru, dan ingatlah wahai Bani Israel. Ingat apa? Idz faraqna atau falakna, tatkala kami menyibak atau menyigar itu bahasa Jawa, menyibakkan
atau falakna, kami membelah bikum bisababikum. Mengapa kami belah? Kami belah karena sebab kalian. Al-Bahra yang dibelah itu adalah laut. Ingatlah saat kami membelah lautan untuk kalian. Kata dakhaltumuhu, sehingga kalian memasuki belahan laut itu. Harobaini, memasuki dua belahan itu. Min atu, harobaini, untuk lari. Oh, bukan harobaini, harobina, untuk lari, min aduwikum, dari musuh kalian. Musuh kalian itu adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Masih ingat betul cerita panjang kemarin? Mulai sejak bayi kemarin saya ceritakan. Sejak bayi dilahirkan, lalu kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk memperingatkan Fir'aun gitu. Nah, sampai adu sihir, penyihir dengan Nabi Musa dengan mukjizat. Perbedaan antara mukjizat dengan sihir nopo kemarin gitu dikemukakan. Oke. Kalau mau menelusuri kembali, sebetulnya ada di YouTube yang saya share ke Pak Rohmat biasanya. Saya kirim ke Pak Rohmat rekaman seperti ini. Nah, ini kelanjutannya. Habis itu dikejar-kejar ke laut, sampai laut itu kalau di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan seperti ini. Sampai di laut, Nabi Musa dan kaumnya itu ada orang terdekatnya Nabi Musa yang namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu sampai di laut itu, nah ini mau lari kemana? Wahai Nabi Musa, ini perintah Tuhan bagaimana? Ya perintah Tuhan ya ke laut itu. Nah, dia maju ke laut. Yang Yusha bin Nun itu. Sampai di laut itu kena ombak, balik lagi. Dicoba 3 kali. Nah, wahai Nabi Musa, ini sebetulnya perintah Tuhan itu bagaimana? Ya laut itu. Nah, bagaimana? Nah, baru turun. Setelah 3 kali dicoba, baru turun wahyu kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkat. Yang nyoba Yusha bin Nun gitu. Yusha bin Nun sahabatnya Nabi Musa yang baik. Itu apa? Seorang nabi pun bahkan sudah kepepet seperti itu nunggu perintah. Perbedaan kadang-kadang kalau kita mengandalkan akal pikiran kita. Nah, seperti Yusha bin Nun itu. Kayak ngakal pikiran yang kadang-kadang dibumbui oleh keinginan cepat dan yang lain-lain itu maju. Belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ada perintah itu kemudian dipukulkanlah tongkat itu, maka terbelahlah lautan itu. Terbelahlah lautan, lalu masuklah pengikut-pengikut Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya. Kalau di film yang dibuat orang Hollywood, The Ten Commandments itu kalau tidak salah, itu kan yang jalan duluan itu pengikut-pengikutnya, dipukulkan tongkat, lalu yang jalan itu pengikut-pengikutnya, baru kemudian Nabi Musa ikut di belakangnya. Berarti nek bahasa Jawanya niku ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karsa tutguri handayani. Nggih, ngemong ngoten lah. Lalu kelanjutannya penjelasannya fa'anjainakum, dan kami menyelamatkan kalian minal ghoroqi, dari tenggelam. Wa aghraqna ala fir'auna, dan kami menenggelamkan keluarga Fir'aun. Keluarga Fir'aun di sini disebut bala tentaranya. Maka kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kan sering toh kayak boloni padahal bukan saudara kandung, tetapi itu adalah bermakna itu adalah bala tentaranya. Nah, terus bolo Kurawa nih.
maksudnya ala Fir'auna itu adalah qaumahu ma'ahu, yaitu kaumnya Fir'aun yang berjalan beserta Fir'aun. Wa antum tanzurun, dan pada saat itu kalian melihat peristiwa itu. Ila intibaqil bahri, yaitu saat terbelahnya atau terbaginya laut, ila intibaqil bahri, intibaq, maksudnya menimpanya air, saat menimpanya lautan alaihim terhadap Fir'aun dan bala tentaranya. Itu sampai di situ. Ayat 50 ya. Ayat 50 itu kalau kita kontekskan pada kenyataan hari-hari sekarang ini, maka kita harus waspada ya. Waspada terhadap perilaku kita sendiri. Itu sudah sampai perintah kita memperhatikan perintah Allah atau tidak. Ada satu hal yang baik, tetapi bisa jadi itu adalah bukan satu kita kerjakan bukan karena perintah. Kita bekerja perintah Allah bukan. Bahkan nuwun sewu, kita ngaji begini ini itu perintah Allah bukan yang kita bawa sehingga kita ngaji. Itu sama seperti bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu memukulkan tongkat, itu kan menunggu perintah. Saya pernah ceramah Ramadan kalau tidak salah di sini. Nabi Musa itu pernah sakit perut, lalu kemudian karena sakit perutnya banget akan berdoa kepada Allah, niki obate apa? Diminta ke hutan oleh Allah, di hutan mengambil dedaunan itu lalu diproses, dimakan, kemudian sembuh. Pulang satu saat Nabi Musa alaihissalam sakit lagi karena sudah dulu itu seperti itu pengalamannya, ke hutan ambil daun dimakan sembuh. Nabi Musa kemudian tanpa ada perintah ke hutan makan itu nggak sembuh, tambah sakit. Pulang-pulang akhirnya karena sakitnya banget mengadu kepada Allah. Lah gampangannya kalau bahasa kita, lah kamu yang menyembuhkan itu saya, bukan tumbuhan. Itu artinya letaknya di situ untuk menyangatkan betapa kita itu perintah Allah atau bukan yang kita bawa. Maka cara melihatnya ya dilihat hati sendiri-sendiri. Iki apa ya penggeraknya itu? Apakah ya itu ngaji pun itu sebaiknya diperhatikan, gerak jiwa kita itu ngajinya adalah karena perintah Allah. Ini jelas ya, kita disuruh diperintah oleh Allah untuk mencari ilmu, kita diperintahkan untuk memperdomani Al-Quran, sehingga kita hendaknya mempelajarinya. Itu dari ayat yang 50 surat Al-Baqarah. Kita lanjut ayat yang 51. Wa idwa adna, dan tatkala kami berjanji atau kami menjanjikan, di alifin wa duniha. Wa adna itu bisa dibaca wa adna. Nek teng Al-Qur'an kan panjang gini loh. Wa adna di alifin itu dengan alif. Tapi menurut ahli qiraah, ulama ahli qiraah sab'ah itu juga bisa dibaca wa adna, wa-nya pendek. Tapi seperti penjelasan kemarin saya jelaskan, kalau ada perbedaan bacaan gini, walaupun kita sudah ngaji seperti ini, kita praktekkan yang sudah ada di Quran itu, biar tidak salah paham. Nanti cuma kalau nanti ketemu orang membaca itu kok pendek, nah, karena kita sudah pernah ngaji gini, ya nggak usah disalahkan, nggak apa-apa. Gitu. Wa adna, dan tatkala kami menjanjikan bi alifin wa duniha, dibaca dengan alif dan tidak tanpa alif. Musa menjanjikan kepada Nabi Musa arba'ina lailatan,
menjanjikan 40 malam. Maksudnya kok dijanjikan 40 malam itu apa? Nakfihi, yang dengan 40 malam itu kami akan memberikan kepada Musa inda inqidaiha, tatkala selesai 40 hari, menjanjikan at-Taurata, untuk diberikan kitab Taurat, lita'malu biha, agar Nabi Musa dan kaumnya itu mengamalkan kitab Taurat. Summat takhadtumul ijla. Saat ditinggal 40 hari itu, kaumnya mengambil pedet untuk dijadikan sesembahan yang dinamakan Samiri. Ada yang menyebut Musa Samiri. Bapak-bapak, ini ada kata yang penting di sini, itu arba'in. Arba'in itu 40 hari. Di ayat yang lain, kalau tidak salah di Quran surat Al-A'raf, itu disebutkan sebetulnya Allah pada awalnya meminta Nabi Musa itu untuk nyepi di Gunung Tursina itu 30 hari. 30 hari. Nah, kok di sini 40? Karena 30 hari itu ada sesuatu yang kurang sempurna, maka ditambah 10 hari. Maka puasa-puasanya orang Nasrani kalau tidak salah kan 40 hari. Tapi enten sing lakoni mboten orang-orang Nasrani itu. Ini terperjanjian lama. Itu enten puasanya mereka itu 40 hari. Tapi kayaknya kok nggak kelihatan melakukan. Nah, itu karena ada yang tidak sempurna. Untuk setelah nyepi, kalau bahasa Rasulullah Muhammad SAW itu tahanus, nah, itu 40 hari, dan itu ditiru oleh kita toh. Orang Jawa kan niru kalau tirakat kan pakai 40 hari toh. Yang pernah tirakat 40 hari sih kan? Saya pernah, Pak Herman itu Tegal Sari gitu. Mboten topo, tapi niku poso. Siangnya puasa, malamnya wirid gitu ya. 40 hari nggih katon niku. Luar biasa. Nah, niku S2 niki kantuk beasiswa, S3 niki kantuk beasiswa. Jadi langsung lulus beasiswa S2, langsung sekarang S3 nggih dapat beasiswa. Apa karena puasa 40 hari? Mboten semerap. Cuma biasanya kalau orang niku nggadahi tirakat itu biasanya diparingi oleh Allah kan. 40 hari itu juga ditiru oleh pemerintah Indonesia yang haji reguler, itu harinya 40 hari. Nah, kalau dihitung niku 40 hari. Ben napa nyepi teng Mekah Madinah. Harapannya nopo, kalau sudah pulang dapat mabrur itu tercerahkan, dapat pencerahan. Kalau Nabi Musa ini pencerahannya adalah kitab Taurat. Tapi harus hati-hati, karena kalau melakukan hal seperti itu hendaknya didampingi oleh guru yang awas. Karena godone niku kathah. Godanya itu banyak. Ada teman saya yang lain itu baru 14 hari kena godaan melihat hal yang gaib gitu saja, terus mandek, macam-macam. Nah, berhenti itu lebih baik daripada kesasar. Nah, karena itu mungkin ada kesalahan apa di niatnya, bisa jadi akan tersasar. Nah, kesasarnya itu kalau kesasarnya sangat jauh itu akan sulit kembali. Oke, 40 hari. Nah, kalau yang lain-lain pripun, Pak? Cara tirakat 40 hari ini. Tidak harus puasa. Jenengan punya umpamanya membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya itu. Itu memang isinya kalau dipahami itu bagus sekali. Pengakuan
pengakuan atas nikmat dan pengakuan atas dhaifnya diri dan banyak berbuat dosa, lalu kita minta itu dibaca 40 hari. Nah itu nanti ya insya Allah kalau kita kan nggak mungkin dapat kitab toh. Ya ada pencerahan itu apa? Memandang dunia ke depan itu lebih cerah, bukan karena dunianya lebih padang, tapi cara pandang kita itu lebih cerah. Lebih cerah itu apa? Lebih cerah dalam mengikuti aturan-aturan Allah. Oh, cara orang menapak niku lebih jejeg nggak miur-miur. Salah satu contoh miur-miur niku napa? Nek waktu rezekine akeh, sregep. Nek waktu rezekine rada seret, iku kabeh salah. Sampai pengajian salah, masjid salah apa salah. Lah niku miur-miur. Padahal setiap orang itu pasti akan diberi yang namanya ujian masa duitnya akeh, masa rezekine akeh. Itu pasti. Nah, nek jejeg niku sami, mboten bedane antara waktu kepepet, waktu selo niku sami. Itu contoh miar-miur. Jadi antara buah dari kalau orang mau bertirakat. Nah, alladzi saghahu lakum asamiriyu ilahan, yaitu pedet atau sapi kecil itu yang mana dicipta oleh Samiri untuk kaum Nabi Musa yang saat itu ditinggalkan tirakat itu, dijadikan sesembahan. Mim ba'dihi ai ba'da dihabihi, yaitu setelah perginya Nabi Musa ila mi'adina, di dalam memenuhi janji 40 hari itu. Wa antum dzalimun, dan kalian kaum Bani Israel saat itu dalam keadaan zalim yang sangat besar. Itu adalah saat syirik. Ittikhadihi, yaitu zalimnya itu adalah berupa mengambil atau makna aslinya niku mengambil, tapi mengambil anak sapi itu liwad'ikum al-ibadata, untuk dijadikan sesembahan fi ghairi makaliha, di lain tempatnya. Maksudnya ya tidak sepatutnya disembah. Nah, summa afauna, kemudian kami mengampuni angkum kalian wahai Bani Israel mahwanan, dengan cara melebur dunubakum, kepada dosa-dosa kalian, mimba dzalika, setelah kejadian penyembahan terhadap sapi kecil itu, al-ittikhadi, yaitu mengambil pedet atau sapi kecil menjadi sesembahan. La'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur nikmatana alaikum, atas nikmat-nikmat kami kepada kalian. Syirik itu kan dikenal sebagai dosa yang paling besar yang tidak bisa diampuni. Tetapi Bani Israel itu kan diampuni. Ingatlah wahai Bani Israel, kalian itu sudah melakukan kejahatan yang sangat, tapi kami ampuni. Kok saiki ora gelem nyembah Gusti Allah? Ini di satu sisi juga menyebutkan bahwa Al-Quran itu betul-betul wahyu Allah kepada Nabi Muhammad. Cerita ini itu nggak ada orang yang tahu kecuali orang Bani Israel sendiri. Kok Nabi Muhammad tahu? Ini bagi orang Bani Israel juga merupakan bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah betul-betul utusan. Bapak yang saya hormati, selain tentang 40 hari tadi, hal lain yang bisa diambil dari ayat 51 52 gitu. Nah, itu adalah cara kita untuk
meningkatkan keimanan kita dengan meneliti anugerah-anugerah Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita. Satu, tentang terselamatkannya Nabi Musa dan kaumnya pada waktu ke laut itu. Itu kan hidup mati nih, karena diburu oleh tentara itu. Ada yang pernah mengalami peristiwa hidup dan mati dan kemudian terasa banget itu diselamatkan oleh Allah. Itu biasanya orang seperti itu rasa terima kasihnya kepada Allah itu tinggi sekali. Saya punya teman, Bapak. Teman saya ini sok tarung dengan jin. Nah, satu saat itu jinnya niku banyak tur tua-tua. Niku di dunia seperti itu. Niku pun arep kalah, mengandalkan ilmunya dan macam-macam. Ilmu kayak gitu kan ada, itu enten banyak. Nah, saat sudah nggak berdaya apa-apa di dunia itu, dunia jin itu, arep kalah hidup dan mati itu, nyerah nih. Akhirnya, ya Allah, saya minta tolong. Tidak ada yang bisa menolong saya ini kecuali Engkau. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Begitu pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah, habis semua wajib. Padahal waktu itu tua-tua tuh akeh. Dari pengalaman hidup dan mati itu, walaupun itu di dunia jin, itu dia betul-betul merasakan pertolongan Allah. Nah, saat seperti itu, maka digoda apapun karena sudah pernah diselamatkan hidupnya oleh Allah, maka dia tidak gegrek, tidak ragu-ragu lagi. Menapaki bertuhan Allah itu tenanan. Saya yakin setiap orang itu di antara kita semuanya, bahkan orang muslim semuanya itu pasti diberi hal seperti itu. Cuma sesuai kelasnya. Sesuai kelasnya itu apa? Kalau kelasnya masih kecil, ya kelasnya yang ya kroso ditolong Gusti Allah pada hal-hal tertentu, bukan hidup dan mati yang kecil. Nah, itu kalau dibawa ke kehidupan berikutnya ke depan, itu kan menapaki untuk bertahan Gusti Allah itu tenanan. Ya, contoh kalau dalam kehidupan manusia, kita itu pernah ditolong pada waktu umpamanya kontrak rumah, lalu diusir yang punya kontrakan gitu kan, duitnya juga gak ada orang baik, ini rumahku tempatnya. Ini kan mestinya teringat seumur hidup tau ngaten-ngaten. Nah, kalau hal seperti itu dibawa bahwa kita itu adalah ditolong oleh Allah, maka kita ke depan itu selalu bersyukur kepada monggo dikumpulkan, kita kumpulkan masing-masing di pertolongan Allah seperti itu. Nah, karena Gusti Allah niku seperti ini mengingatkan, kaum Bani Israel, kowe tak selamatkan hidup dan matimu. Kowe sudah melanggar dosa yang sangat besar namanya syirik, itu pun masih aku ampuni. Kok saiki orang duwe terima kasih, gak gelem beriman. Niku hampir sami Bapak. Tapi memang manusia niku ngoten niku. Ada orang, dua orang A dan B. Si A ini pernah ngasih ayam ingkung, 1 ingkung. Ayam gede kepada si B. Nah, si B itu karena merasa berterima kasih, dia akhirnya ya seadanya lah ngirim paha ke yang ngasih itu. Kira-kira yang akan diceritakan ke orang dan yang paling dia ingat, dia dikasih ingkung atau ngasih paha itu, si B ini. Si B ini bales ngasih paha nih loh, yang dia ingat di sisa hidupnya, yang paling besar dikasih ingkung atau
Dia mengasih paha itu. Kasih paha itu ngasih. Biasanya dia ngasih paha itu. Manusia seperti itu. Sering-seringnya seperti itu. Diberi karunia banyak. Maka dia itu yang manusia itu janjane angel berterima kasih. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan begitu banyak karunia, tetapi sulit untuk berterima kasih. Ya, itu yang bisa diambil pelajaran dari ayat 51 dan 52. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqan. Dan ingatlah wahai Bani Israel, tatkala kami menganugerahi kalian, tatkala kami memberikan kepada Nabi Musa Alkitab, kitab Taurat, wal furqan dan Al-Furqan. Ini menjadi pembahasan tersendiri. Kitabnya Nabi Musa itu adalah Taurat. Terus wal furqan, kata-kata ini di sini apa? Menurut ahli tafsir, wawu wal furqan, wawunya itu adalah wawu lit tafsir. Wawu untuk menjelaskan, bukan wawu dan. Oke. Alkitab dan Furqan, berarti ada dua. Bentar. Bukan itu. Menurut ahli tafsir, wal furqan di situ, wawu di situ menyimpan lit tafsir untuk menjelaskan. Artinya di dalam kitab Taurat itu ada Al-Furqan. Nah, di dalam kitab Taurat di dalamnya ada Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Al-Furqan itu pemisah. Pemisah itu apa? Pemisah bainal halal wal haram. Penjelasan tentang pemisahan, ini loh yang halal, ini yang haram, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ya, pendapatnya ahli tafsir pun berbeda-beda. Tetapi kalau yang berbeda dan Furqan, kalau Furqan itu dilarikan kepada suhufu Ibrahim wa Musa, niku mboten apa? Mboten pas banget kalau dipaksakan ke sana. Karena suhuf itu ada yang menyebut adalah 10 perintah Tuhan itu. Ten Commandment itu. Ten Commandment 10 perintah Tuhan yang itu dipahat di batu. Ini sangat terkenal sebutan Ten Commandment itu bagi orang-orang Nasrani maupun orang-orang Yahudi. Nah, saya sendiri itu lebih cocok kalau mengikuti pendapat ahli tafsir bahwa yang wawu itu adalah wawu lit tafsir. Karena seperti Al-Qur'an itu disebut Alkitab juga disebut Al-Furqan. Artinya kitab Al-Qur'an ini juga berisi Al-Furqan. Al-Furqan itu pemisah antara kebaikan dan kejelekan, antara halal dan haram. Di sini dijelaskan di kitab tafsir Jalalain ini, atfun wal furqan itu adalah atof tafsirin, atfun tafsirun, yaitu atof tafsir, yaitu yang saya jelaskan tadi. Ai al-fariqo bainal haqqi wal batil, yaitu sesuatu yang menjelaskan pemisahan antara yang hak dan yang batil, wal halali wal harami, dan antara yang halal dan haram. La'allakum tahtadun, agar kalian tertunjuki atau mendapatkan petunjuk bihi dengan kitab, tertunjuki minad dolali, mendapatkan petunjuk dari terhindar dari kesesatan. Oke, Bapak-bapak, lagi-lagi ada beberapa kalimat kata yang perlu kita perhatikan di situ. Ada tahtadun. Jadi kitab Al-Furqan itu fungsinya
baik sejak dulu sampai sekarang, sampai ke kita umatnya Nabi Muhammad itu adalah fungsinya adalah untuk memberikan petunjuk. Petunjuk itu kalau mau memaksa mboten. Nah, rambu-rambu niku meksa jenengan agar mengikuti rambu-rambu mboten. Sebetulnya mboten. Mengapa kita harus terpaksa mengikutinya? Takut akibatnya kan? Gitu. Lampu merah berhenti, kan gitu. Tapi nggak ada yang memaksa kita, tapi yang memaksa kita itu adalah takut akibatnya, yaitu ditilang, didenda. Pinten niki? Saya ketemu mboten kanto ya. Nah, sama dengan Al-Qur'an itu fungsinya adalah memberikan petunjuk, tapi Al-Qur'an ini tidak memaksa kita. Bahkan Allah juga tidak memaksa kita. Pernah merasa dipaksa Gusti Allah no? Sholatlah. Sholat itu hukumnya wajib. Wajib itu adalah kalau mau mengerjakan mendapatkan pahala. Kalau tidak mengerjakan berarti akan mendapatkan azab atau siksa. Kan ngoten. Berarti kita sendiri yang menentukan. Maka tidak kurang ada orang yang paham Al-Qur'an tetapi perilakunya belum tentu sesuai dengan Al-Qur'an. Karena pengetahuan itu tidak memaksa. Tinggal pengetahuan itu adalah sebuah pepadang atau rambu-rambu agar kita itu mau mengikuti atau tidak dengan konsekuensinya masing-masing. Nah, tahtadun di 53, lalu yang 52 tadi tashkurun, agar kalian itu bersyukur. Ada niki kalau diulang, ditelusuri kembali niku sampai ke ya Bani Israil itu ke 40 apa atasnya ada lagi. Yang intinya adalah bahwa kebengalan atau penolakan Bani Israel terhadap Rasulullah pada waktu di Madinah itu niku kok diwujudkan sebagai kaum, kok bukan pribadi. Ya Bani Israel gitu. Karena mereka kaum Bani Israel itu pada waktu menolak itu pun menolak menggunakan keyahudian mereka. Mereka merasa bahwa Yahudi itu lebih baik, kita sudah mendapatkan peradaban karena punya kitab itu. Sementara orang-orang Arab itu adalah orang-orang gurun kan gitu, yang tidak punya peradaban. Lalu terjadi di situ merasa tinggi hati dan kesombongan. Maka mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini beberapa hal. Oh, satu lagi. Nabi Musa pada waktu dan kaumnya itu pada waktu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terbelahnya lautan itu adalah di hari ini apa Pak? Asyura 10 Syuro. Maka banyak orang yang biasanya kadang-kadang mengamalkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, kenapa? Ini ku biar mendapatkan keselamatan pas hari Syuro niku. Kalau Rasulullah sendiri itu puasanya di hari Asyura, di hari tanggal 10 itu. Pada waktu itu dikisahkan dalam satu hadis Rasulullah ketemu orang Yahudi, ke orang Yahudi pada waktu itu puasa. Loh, mengapa kalian puasa? Karena pada saat itu Nabi Musa, kita memperingati Nabi Musa dan kaum Bani Israel itu diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka kami bersyukur dengan cara berpuasa. Nah, Rasulullah kemudian dawuh, ya kami lebih berhak untuk mensyukuri itu. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabatnya, Rasulullah dan para sahabatnya berpuasa.
Itu kemudian dijadikan dasar oleh para tetua-tetua kita dulu. Dijadikan dasar untuk bersyukur itu dengan puasa. Maka ada di Jawa itu puasa neton, nyukuri kelahiran. Dan itu juga disebutkan di hadis yang lain, Rasulullah pada waktu ditanya pada puasa Senin dan Kamis, itu Seninnya itu adalah karena hari kelahiran, mensyukuri. Nah, karena di sana tidak ada neton, Rasulullah akhirnya puasanya tiap hari Senin kan. Nah, di Jawa ini urik ben ora tiap minggu 35 dino sekali puasa. Itu yang dijadikan dasar oleh orang-orang dulu yang kadang-kadang seringkali tidak diungkapkan hal-hal seperti itu, dan kemudian menjadikan ilmunya tidak tersampaikan. Maka orang yang mengamalkan ini kadang-kadang dasarnya, tempat berpijaknya untuk melakoni poso-poso kayak gitu itu tidak mantap. Karena tidak mantap, sering-sering kadang-kadang nek mboten mantap niku kan gampang dikutuk. Gampang dikutuk. Nah, karena gampang dikutuk itu kadang-kadang jadi tersesat kan. Apa-apa itu kalau kita tahu dasarnya, kita berdiri pada satu pijakan yang kokoh, maka kita tidak mudah untuk digoda. Saya tadi inget-inget apa ya? Kalau ini dijadikan satu konteks pada kehidupan kita sekarang, betapa yang namanya kemajuan teknologi ini kan luar biasa. Satu saat mungkin enggak ada orang membuat tongkat yang itu ada remote-nya. Remote itu dihubungkan dengan daya nuklir yang sangat tinggi. Nuklir yang sangat tinggi dipasang di laut, begitu remote-nya ini terus terbelah. Mungkin toh, karena yang digunakan nuklir. Nuklir itu kan gede sekali. Nah, maka kita juga harus cermat sekali. Cermatnya adalah ada pada jangan sampai kita itu mengandalkan hanya sebuah kekuatan akal, tapi juga nggak boleh ditinggalkan untuk mengambil keputusan. Kalau di dalam hadis kita mengambil keputusan itu salah satunya adalah dengan istikharah, sehingga tidak hanya kekuatan akal saja, tetapi ada kekuatan kita betul-betul mendapatkan petunjuk. Kalaupun kita tidak sholat istikharah, kita lambari kekuatan pemikiran kita untuk mengambil keputusan, itu adalah dengan betul-betul berserah diri kepada Allah, biar tidak mudah terjebak. Karena begini loh, zaman sekarang ini, sekarang orang-orang sekolah itu gurunya kan dinilai misalnya gini. Di antara yang menilai niku murid mboten. Nggih. Berarti guru akan mengendorkan beberapa hal untuk mendapatkan nilai baik dari murid. Ngoten nggih? Nah, nggih. Berarti niku Pak. Saya kok bikin cerita begini. Dunia ini ingin oleh para orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu, dunia ini ingin diarahkan pada keputusan banyak orang, entah itu banyak orang itu benar atau salah. Kalau di satu desa itu isinya begal semua, kira-kira yang jadi kepala desa itu begal juga toh? Nah, berarti tidak ada nilai benar. Sementara anak mudanya sendiri selain diberi kewenangan untuk menilai guru, di sisi lain moralnya diserang terus, dengan medsos, dengan macam-macam, dengan
tontonan-tontonan yang kurang pas. Sehingga nanti itu bisa jadi keputusan karena berdasarkan suara terbanyak, maka suara terbanyak adalah yang seperti saya sebut contoh, nek kampung akeh begale nanti kepala desa adalah beda. Nah, kekhawatiran saya itu ada desain yang sangat panjang, skenario seperti itu. Nek ngelihat di medsos kan ngeri tuh Pak, orang perdebatan bahwa jilbab itu tidak perlu kan, itu adalah sebuah diskriminasi terhadap perempuan, macam-macam seperti itu. Dalam? Nah, gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Itu adalah sebuah serangan yang terus digencarkan kepada anak muda-muda kita itu. Nah, sehingga nanti sing tuwa bakalan habis, yang muda jo. Nah, satu lagi, anak muda karena teknologi informasi yang disalahgunakan itu kemudian menjadikan daya berpikirnya itu instan. Contoh, seneng melihat YouTube setengah jam isi pengajian dengan TikTok. Dengan TikTok yang sebentar itu tapi banyak yang dilihat. Seneng TikTok ya. HP itu di skip-skip, share sana nyari yang senang. Padahal pembelajaran yang komprehensif, yang benar-benar mendalam, itu kan butuh konsentrasi panjang, bukan hanya sepintas-sepintas seperti itu. Itu akan membentuk pola pikir dari anak muda, generasi-generasi muda itu, maka berpikirnya instan. Berpikir instan itu nopo? Ya sebulan nang ngarep bae, ora sampai setahun ke depan. Padahal tuntutan umat muslim itu adalah berapa tahun ke depan? Sampai akhirat. Betul enten tahun nih. Kita itu mikir ke depan itu sampai akhirat. Lebih panjang daripada para penabung-penabung itu kita itu. Lebih panjang. Nah, oleh karenanya monggo itu keprihatinan saya yang sampai sekarang masih sulit menemukan jalan keluar. Mengajak kembali atau anak-anak muda untuk rajin ngaji itu pripun. Dalam? Ini musim pemerintahan. Kok sakit? Dengan kejadian noto-noto diluruske, sope dirapke, tanikan pengarang. Kita bisa berbuat apa yang bisa kita perbuat. Di antaranya yang punya anak mencoba kembali ditelaten gitu, untuk mengajak ngaji. Caranya kalau anak muda niku nggih diberi hadiah. Ngaji tenanan kok. Nah, nek saya dulu niku khatam ngeten iki dibancai oleh dari keduran orang tua saya itu. Sudah 30 juz selesai. Nanti kalau khatam umpamanya tafsir Jalalain kasih apa? Standarnya ngoten gitu. Jangan hanya standar nanti nilai ujian nasionalnya 8 rata-ratanya dikasih hadiah. Jangan hanya seperti itu. Beruntunglah yang anak-anaknya sudah ingin mondok seperti anaknya Pak Lukman itu. Ingin mondok katanya. Ya dengan cara memang didekatkan, diberitahu loh cak mondok itu kayak gitu, didekatkan tontonannya juga anak-anak yang ke pesantren yang ngaji gitu, sehingga anak-anak kita akan lebih dekat dengan hal-hal seperti itu. Jadi salah obat apa anak sing salah sinten nggih pripun nggih, pokoknya ke depan coba kita perbaikilah. Kalau kita mencari yang salah nanti repot. Masalah karenanya anak itu kan ibarat botol. Yang isi kan orang tuanya, mau diisi merah putih. Itu disimpan tentang diri sendiri untuk memeriksa diri sendiri. Pancen enak ngeten iki kok. Pancen aku salah. Niku pancen paling enak ngoten. Mengapa? Karena kalau saya mengaku salah maka saya berupaya untuk memperbaiki. Saya kan. Macam kita yang salah. Untuk malam hari ini Bapak-bapak sampai 53 berarti nggih. 53. Insyaallah.
minggu depan ya, kita lanjut ke 54. Kita akhiri dulu dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, betul. Terima dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.